Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Tema readinganku kali ini, uangmu akan kembali atau tidak? Ini seperti kalimat pertanyaan ya, yang menanyakan kabar uang kamu. Tentu banyak dari kalian pasti pernah meminjamkan uang, bisa ke teman atau ke siapa saja ya, dan berharap uang kalian dikembalikan. Tapi hingga kini tak kunjung juga ada kejelasan. Atau kalian berbisnis dengan mitra kerja kalian dengan janji uang modal akan dikembalikan, tapi hingga sekarang uang tersebut juga belum dikembalikan. Atau kalian mengalami penipuan di investasi bodong, atau bisa juga modus lainnya ya, seperti manipulatif cinta. Dan readinganku kali ini untuk all zodiac. Juga pick a card ya, aku akan sediakan pilihan untukmu. Kamu bisa pilih satu dari 4 pilihan yang sudah aku sediakan. Gunakan intuisi kalian untuk memilih. Kalian harus fokus ya dengan pilihan kalian. Mantapkan hatimu sebelum menentukan kartu yang mau kamu pilih. Dan readinganku juga bersifat timeless ya, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kamu menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Oke, aku mulai saja ya readingannya. Di depan kalian sudah tersedia 4 kartu bergambar. Kalian bisa pilih gambar yang kalian suka. Di sini file A, file B, file C, dan file D. Kalian fokus ya dalam memilih kartu. Bisa dengan memejamkan mata. Dalam hati kamu berkata, apakah uangku akan kembali atau tidak? Beri aku jawaban atas pertanyaanku. Kemudian kamu memilih kartu yang sesuai dengan kata hatimu. Aku akan beri kalian waktu 20 detik dari sekarang. Bila kalian masih perlu banyak waktu, kalian bisa pause video ini. Oke, selesai ya. Aku mulai dari file A dulu. Buat kalian yang memilih file A, ini aku singkirkan dulu ya. Ini kartu kalian. Oke, aku buka dulu kartunya. Apakah uangmu akan kembali atau tidak? Di sini ada Nine of Cups, ada The World, dan ada The Empress. Buat kalian yang memilih file A, kartu kamu bagus ya di sini. Kalau aku lihat di kartu tebaran ini, sepertinya kamu tidak pernah kekurangan uang ya. Kondisi keuanganmu baik dan bahkan berlimpah. Semua ini kamu dapatkan dari kerja kerasmu. Dan kalau aku lihat di sini, sepertinya uangmu kamu gunakan untuk berinvestasi. Jika pertanyaan ini berhubungan dengan investasi yang kamu lakukan, mungkin ini sedikit berpengaruh pada aliran keuanganmu atau mengganggu aliran keuanganmu, karena di sini investasinya sepertinya macet ya. Tapi kalau aku lihat, sepertinya uang yang kamu keluarkan ini untuk investasi yang menurut aku investasi yang beresiko. Jadi di sini kamu ada resiko kehilangan uangmu. Tapi walaupun demikian, kamu tetap berupaya mencari sumber masukan lain agar pundi-pundi keuanganmu itu tetap bisa mengalir. Walaupun di sini kamu kehilangan uangmu, tapi kamu ada pekerjaan lain yang bisa kamu ambil.
untuk bisa menutup kekurangan dalam keuanganmu. Tapi sejauh ini, kalau aku lihat kondisimu masih baik-baik saja. Bahkan kamu masih bisa menikmati hidup, kamu masih bisa bersantai atau jalan-jalan, bersenang-senang. Bahkan kamu masih bisa rekreasi ya, atau staycation ke luar negeri sekalipun. Jadi dampak dari investasimu ini, dampak dari investasi yang beresiko ini tidak begitu berpengaruh padamu, karena kamu tetap bisa menjalankan kehidupanmu tanpa kekurangan uang sedikit pun. Bila ini bukan investasi yang berisiko yang kamu lakukan, misal uangmu dipinjam oleh seseorang pun, kamu tidak terlalu memikirkannya, karena kamu di sini masih ada uang yang cukup bahkan berlebih. Oke ya, seperti itu untuk kalian yang memilih file A. Aku akan buka untuk kalian yang memilih file B. Yang ini tadi ya, file B. Oke, aku buka ya untuk file B. Di sini ada The Magician, ada The Hangman, dan ada Death. Kamu yang memilih file B, di sini ada The Magician, ada The Hangman, dan ada Death. Aku lihat kartu ini sudah mengerikan ya. Sepertinya keadaanmu memang sangat terpuruk di posisi keuangan. Oke, aku jelaskan. Sesungguhnya kamu ini seorang yang pandai menghasilkan banyak uang. Kemauan dan kegigihanmu untuk meraih cita-citamu itu tinggi sekali, dan kamu orangnya pantang menyerah. Kamu juga banyak keahlian dan bisa melakukan pekerjaan secara sendiri. Karena kalau aku lihat di sini, kamu juga ada sedikit kesulitan bila bekerja dengan partner. Tapi aku lihat di sini kamu bekerja dengan partner. Dan partner bisnismu ini punya rencana licik terhadapmu. Di sini kalau aku lihat kamu kurang berhati-hati terhadap dia. Jadikan ini sebagai pembelajaran hidupmu ya, agar kelak tidak mudah percaya pada orang lain. Penghasilanmu di sini memang lebih ya, karena kamu bisa mencari uang dari berbagai tempat. Tapi kamu kurang berhati-hati dalam hal keuangan, dan kamu beranggapan uang itu mudah kamu cari. Kalau aku lihat masa-masa sulit yang kamu dapatkan ini, atau masa-masa di mana kamu merasa tidak pasti dalam hal keuangan, disebabkan karena kamu yang terlalu terburu-buru menerima tawaran bisnis. Untuk karir sendiri, kalau aku lihat sepertinya karir kamu stagnan, meski kamu di sini sudah bekerja keras. Dan bisnismu pun juga tidak lancar. Dan kalau aku lihat kamu di sini juga terlilit hutang, atau kamu di sini juga meminjamkan uang kepada seseorang, walaupun mungkin nilai nominalnya tidak besar ya. Juga kamu menerima tawaran investasi dari seseorang, dan investasi yang kamu jalankan ini tidak berjalan dengan baik. Tampak di sini kamu stres dan sulit untuk mengambil langkah. Ada kekhawatiran yang berlebihan dalam hal keuangan. Kalau aku lihat dari sebelumnya ya, flashback aja ini. Tadi aku bilang kamu pandai mencari uang dan penghasilanmu memang berlebih saat itu. Tapi saat kamu berjaya di kondisi keuangan yang baik, justru kamu kurang menghargai uang. Atau bisa jadi saat kamu berjaya, kamu kurang bersyukur atas apa yang kamu peroleh dari semesta. Setelah terjadi kejadian ini, kamu lebih fokus pada keuanganmu. Kalau aku lihat di sini ada kekhawatiran yang berlebihan dalam hal keuangan. Apa yang kamu harapkan sepertinya tidak menjadi kenyataan. Kamu sesungguhnya ingin melakukan perubahan baru dalam hidupmu, tapi tampaknya kamu belum bisa. Jika kamu ingin mengetahui kesalahanmu di sini karena kamu terlalu bergantung pada rekan bisnismu dan terlalu mempercayai rekan bisnismu. Dalam hal keuangan, kamu mengalami penurunan penghasilan. Bahkan di sini kamu mengalami kehilangan uang, bisa karena uangmu dipinjam dan belum dibayar, atau juga kamu mengalami kerugian, bisa karena penipuan ya, atau investasi yang tidak berjalan semestinya, atau investasi yang tidak menghasilkan. Di sini tampak sekali kamu terpuruk, dan kalau aku lihat memang kamu mengalami masa-masa sulit. Bahkan bisa juga kamu kehilangan pekerjaanmu. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perampingan tenaga kerja, atau perusahaan tempat kamu bekerja bangkrut.
kamu mengalami keuangan yang sulit, bahkan kamu sampai menjual aset-aset yang kamu miliki, seperti rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Bahkan kamu pun sampai terlilit hutang. Jika kamu bertanya, apakah uangmu akan dikembalikan atau tidak? Tampaknya tidak ya. Saran saja di sini, bila kamu yang memilih file B dan kamu mengalami keterpurukan dalam kondisi keuangan, di sini sarannya adalah coba kamu mencari pandangan baru, bisa dengan mencari pekerjaan baru, agar kamu bisa menghasilkan uang lagi dan jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran untukmu, pengalaman yang berharga untukmu agar tidak kamu ulangi lagi ke depannya. Kamu lebih mempercayai diri sendiri, jangan terlalu percaya pada orang lain atau mempercayakan asetmu kepada orang lain yang belum tentu bisa kamu percaya. Oke, seperti itu untuk bacaan file B. Kita lanjut ya untuk bacaan file C. Ini ya file C tadi yang memilih file C. Ya. Di sini ada the star, ada ego, dan ada two of fire. Kalian yang memilih file C, aku jelaskan ya. Aku jelaskan terlebih dulu sebelum ke jawaban dari pertanyaan kalian. Dalam hal karir, kamu mengalami keberuntungan dan karirmu memang bagus karena kamu ini orangnya kreatif. Hanya saja sepertinya kamu suka memamerkan keberuntunganmu atau memamerkan kesuksesanmu, sehingga hal ini memicu kecemburuan atau iri hati orang-orang di sekitarmu. Memamerkan pencapaianmu di sosial media membuatmu rentan, sehingga informasi pribadimu bisa diketahui atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka. Hal ini bisa membuatmu merugi, kamu pun terlalu mudah meminjamkan uangmu. Karena di sini keluar kartu The Star, tampaknya energi keberuntungan menaungimu. Oke, kita lanjut ke kartu selanjutnya ya. Di sini ada ego. Ada sifat lain yang kurang baik ya dalam dirimu. Di sini kalau aku lihat, kamu terlalu boros, bahkan menghambur-hamburkan uang untuk shopping atau untuk memiliki barang-barang yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting. Pemborosan ini bila tidak kamu hentikan, bisa menyebabkan kamu bangkrut dalam waktu yang singkat. Dan bahkan kamu terlalu berani melakukan investasi risiko tinggi seperti perjudian. Kamu pun kurang memperhatikan pengeluaranmu. Kalau aku lihat di lingkungan kerjamu, ada seseorang yang tidak bisa dipercaya dan dia ini menyabotasemu. Seseorang ini berpura-pura baik terhadapmu sehingga kamu tidak curiga dengan kebaikannya. Karena rasa iri dia terhadapmu, dia melakukan cara untuk menjatuhkan karirmu. Kondisi keuanganmu memburuk bisa dikarenakan faktor kriminalitas atau bisa aku sebut penipuan. Bisa juga kamu terlibat dalam manipulasi cinta. Seseorang yang berpura-pura mencintaimu demi mengambil hartamu atau menghabiskan uangmu dengan menceritakan kesulitan-kesulitan keuangan kepadamu sehingga kamu iba hati dan memberikan uangmu kepadanya. Ada hal baik dari dirimu. Kamu ini mempunyai karakter yang antusias. Kepositifan dalam hidupmu ini bisa membuatmu bangkit dari keterpurukan. Aura positifmu ini juga mendatangkan suasana hati dan energi yang baik, sehingga rezeki bisa datang ke arahmu. Atau peluang kerja atau proyek baru yang mungkin bisa kamu dapatkan. Karena kamu memang di sini dinaungi dengan keberuntungan, seperti yang aku jelaskan tadi, ada kartu The Star. Tampaknya ada keberuntungan dari semesta untukmu. Meski kamu terpuruk dalam kondisi keuangan, tapi semesta memberimu rezeki yang tidak terduga atau bisa disebut rezeki nomplok, sehingga ada harapan kamu bisa memperbaiki kondisi keuanganmu. Kamu hanya perlu waktu. Untuk mengatasi masalah keuanganmu, yang perlu kamu lakukan hanyalah penghematan. Dan kartu Two of Fire ini juga kartu yang baik. Akan datangnya rezeki untukmu dalam sejumlah besar uang. Bisa jadi uang yang kamu pinjamkan akan dikembalikan. Atau bisa juga uang hasil investasimu bisa cair. Oke ya, seperti itu jawaban untuk kalian yang memilih file C. Aku lanjut untuk kalian yang memilih file D. Yang ini ya tadi. Dan kartu yang keluar adalah ada The Magician, ada Nine of Wands, dan ada The Lover.
Sebelumnya, di karir dan keuanganmu berjalan mudah. Uang mengalir dari berbagai sumber. Adanya penghasilan tambahan yang kamu peroleh, juga uang sampingan. Sesungguhnya di sini kamu aman secara finansial. Keuanganmu agak memburuk dikarenakan investasimu merugi atau investasimu macet, stagnan, atau kamu melakukan investasi yang beresiko sehingga uangmu tidak bisa kembali. Atau bisa juga uangmu habis dikarenakan pemborosan atau uang yang kamu pinjamkan kepada seseorang tidak dikembalikan. Tampaknya ada seseorang yang berniat buruk padamu. Seseorang ini melakukan black magic kepadamu. Di sini kalau aku lihat, kamu memang ingin mewujudkan karirmu dan kamu sangat mencintai pekerjaanmu. Hasil dari kerjamu ini sering kamu gunakan untuk membahagiakan pasanganmu. Semisal memberi dia hadiah, atau menghabiskan uangmu untuk bersenang-senang dengannya, atau mengiyakan apa saja yang ia minta. Kamu cenderung sangat boros dalam pengeluaran uangmu hanya untuk dia. Di sini kamu tampak sangat percaya dia, bahkan kamu percaya kalau dia ini sangat mencintaimu, sehingga kamu sangat royal terhadapnya. Dan pasanganmu ini sepertinya mengajakmu berbisnis, dan kamu tanpa memikirkan resiko dan konsekuensinya, mengikuti saja apa yang dia katakan. Dan kalau aku lihat di sini kamu sebagai penanam modalnya. Kamu pun berbisnis dengannya dengan janji-janji yang dia berikan, hasil investasi yang tentu saja besar menurutmu. Bisa jadi pasanganmu ini berbohong kepadamu dan dia mengatakan bisnisnya telah gagal. Bisnismu gagal, demikian juga cintamu. Karena sesungguhnya di sini dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu, dia hanya memanfaatkanmu saja dalam hal materi. Dan dia menggunakan black magic untuk mendekatimu, sehingga kamu menurut saja apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan kepadamu. Seperti dalam hal ajakan berbisnis dengannya. Setelah kamu kehilangan uangmu, ada perasaan cemas, ada juga beban, karena di sini tampaknya kamu sebagai tulang punggung. Juga adanya hutang atau cicilan yang harus kamu bayar. Sehingga kamu saat ini mengalami krisis keuangan. Kamu berusaha meminta uangmu kembali kepada pasanganmu, tapi tampaknya dia malah menghindar dan berusaha mengenyahkanmu dari kehidupannya dengan memblokir sosial mediamu atau memblokir nomor kontakmu. Di sini kalau aku lihat kamu tampak lelah, terus-menerus masalah silih berganti datang dalam kehidupanmu, terutama dalam hal keuangan. Kamu hampir putus asa dan menyerah. Di sini kurangnya dukungan atau support dari keluarga atau teman atau sahabatmu. Adanya juga kelelahan fisik dan pikiran. Investasimu juga stagnan. Juga orang yang pinjam uangmu belum juga membayar. Sedangkan pasanganmu ini sepertinya kabur dari masalah dan tidak peduli denganmu. Di sini kamu hanya bisa menyesali peristiwa yang sudah terjadi menimpamu. Tapi ini hanya saran. Kamu harus bangkit dari keterpurukanmu. Di sini kalau aku lihat kamu punya banyak kemampuan, kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang atau menghasilkan pundi-pundi keuangan. Kalau aku lihat uangmu tidak dikembalikan oleh pasanganmu. Dia sudah kabur dengan lawan jenis yang lain. Pasanganmu adalah seorang yang manipulatif cinta. Dia banyak melakukan kegiatan menipu lawan jenis hanya untuk meraup keuangan dari lawan jenis tersebut. Dan dia juga memakai black magic atau pelet cinta untuk mengguna-guna, dan lawan jenis target dia adalah lawan jenis yang strata keuangannya menengah ke atas. Aku hanya bisa memberi saran, tetap semangat dalam jalan hidup ini. Jangan menyerah, jangan putus asa, kamu bisa melakukan usaha lain demi untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat ya untuk kalian dan menjawab pertanyaan kalian. Readinganku tadi dari file A sampai file D. Sepertinya jawabannya tidak memuaskan kalian ya, karena jawabannya hampir sama, uangnya tidak kembali. Di sini perlu keikhlasan dari kalian, karena begini, bila kita tidak mengikhlaskan itu bukan berarti kita mengikhlaskan uang kita diambil orang, tidak. Kita mengikhlaskan hal terburuk terjadi kepada diri kita. Maafkan dirimu sendiri dengan kecerobohanmu, kelalaianmu, kealpaanmu, atau kesalahanmu.
Dan kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita, biarlah Tuhan atau semesta yang menghukumnya, karena di sini ada karma, tabur tuai, pasti akan terjadi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Tetap support dan dukung channel aku ya, Farizara Tarot. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Bye-bye dan thank you for watching.